Oke, one, two, three, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Ramadhani dengan NIM 20022 jurusan Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan membahas tentang 10 prinsip NPM dan 7 prinsip NPS. Nah, sebelum kita membahas beberapa prinsip tersebut, marilah kita lebih dahulu mengenal tentang apa itu NPM dan apa itu NPS. Nah, mari kita bahas. Nah, sebenarnya sangat mudah sekali. NPM adalah singkatan dari New Public Management, yang artinya adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi atau pemerintahan baik pada level pusat maupun daerah. Jadi yang menitik beratkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi, sehingga perlu diganti. Itu kalau arti dari NPM. Tapi kalau arti dari NPS adalah sebuah konsep yang dibentuk untuk melawan paradigma administrasi yang menjadi mainstream. Paradigma NPM yang memiliki prinsip jalankan pemerintahan seperti bisnis. Nah, di sini sebagai solusi untuk penyakit di sektor publik. Nah, itu adalah pengertian dari NPS. Kita sudah tahu ya apa bedanya NPM dan NPS. Kalau NPM lebih ke sektor bisnis, tetapi kalau NPS lebih ke konsep yang dibuat untuk melawan paradigma administrasi yang menjadi mainstream. Nah, langsung saja kita akan membahas satu persatu prinsip dari NPM. Nah, prinsip yang pertama dari NPM ialah pemerintahan katalis, yang artinya adalah mengarahkan lebih baik daripada mengayuh. Nah, maksud dari pemerintahan katalis ini adalah berangkat dari filosofi kapal laut, yaitu hendaknya pemerintah mengambil peran sebagai pengarah saja daripada sebagai pengayuh atau pelaku pelayanan publik. Nah, berbagai hal penting dalam pengkatalisasian ini adalah pentingnya menerjemahkan kembali pemaknaan dari kepemerintahan, kemudian melakukan restrukturisasi di mana kondisinya akan semakin kuat meski nyatanya semakin ramping. Nah, selanjutnya dilakukan pemisahan antara steering dan rowing pada berbagai bidang pelayanan yang relevan. Jadi serta menciptakan image bahwa pekerja pemerintahan atau pegawai negeri bukanlah menjadi korban dari sistem yang ada, melainkan sebagai pihak yang diuntungkan. Nah, selain itu, langkah berikutnya adalah menciptakan organisasi-organisasi pengarah dengan dilengkapi dengan organisasi yang rela sebagai third sector atau voluntary yang non-profit sebagai penyelenggara public service di berbagai bidang pelayanan yang memungkinkan, namun perlu diingat dalam berbagai bidang yang lain, second sector atau private sector juga diberi peluang untuk menyelenggarakan pelayanan publik melalui apa yang dinamakan dengan privatization sebagai salah satu alternatif yang memungkinkan dalam konsep entrepreneurial. Nah, bila mana kondisi ini sudah tercipta, maka diharapkan berbagai perbaikan mendasar akan terciptanya melalui pengkatalisasian yang konstan. Di antaranya adalah dengan pemangsaan jumlah aparatur, menjaga stabilitas budgeting, mencegah inflation, serta mengembalikan image baik terhadap pemerintah. Nah, itu adalah maksud dari pemerintahan katalis yang mengarahkan lebih baik daripada mengayuh, yaitu yang berangkat dari filosofi kapal laut itu tadi. Pemerintah sebenarnya sebagai pengayuh atau pelayanan publik, seperti itu. Yang kedua, ada prinsip pemerintahan sebagai milik masyarakat. Nah, apa sih artinya ini? Arti dari
prinsip yang kedua ini lebih ke pemberdayaan lebih baik daripada melayani. Nah, apa itu maksudnya? Yaitu maksudnya adalah dalam hal ini peran pemerintah adalah memperdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik. Nah, sehingga tercipta rasa memiliki bagi mereka sendiri. Sedangkan pemerintah bukan lagi sebagai pelayan, melainkan hanya sekedar memberi petunjuk. Beberapa hal yang mencakup bidang empowering adalah pergeseran berbagai hak kepemilikan produk pelayanan publik dari tangan pemerintah kepada masyarakat umum, di mana peran pemerintah hanya sebagai pengarah saja. Kemudian pendirian perumahan umum yang lebih tertib, aman, bersih, dan harga terjangkau, serta pendataan yang lebih terorganisir. Nah, selain itu, berbagai hal yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah memperbaiki peran profesional service yang menjadi community service, sehingga pelayanan bukan ditujukan hanya untuk klien saja, tetapi untuk semua, serta pemberdayaan segenap lapisan masyarakat melalui demokrasi yang partisipatif. Nah, berikut adalah arti dari prinsip yang kedua. Next, prinsip yang ketiga. Nah, prinsip yang ketiga adalah pemerintahan yang kompetitif. Dari kata kompetitif adalah keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif. Nah, mari kita bahas menyuntikkan kompetisi ke dalam pemberian pelayanan kompetisi. Yang dimaksud ini adalah kompetisi di mana sektor publik vs sektor publik. Nah, sektor privat vs sektor publik dan sektor privat vs sektor privat. Nah, kondisi ini dipercaya akan menciptakan suatu iklim yang bersaingan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan berpengaruh pada harga pelayanan publik. Nah, berbagai keuntungan yang diperoleh dari kompetisi ini adalah tingkat efisiensi yang lebih besar, pelayanan yang lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat, menciptakan sekaligus menghargai suatu inovasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kebanggaan dan moralitas pegawai pemerintah. Dan prinsip yang keempat ialah mission driven government, transforming rules driven organization, atau pemerintahan yang digerakkan oleh misi. Nah, transformasi yang digerakkan aturan atau pemerintahan yang digerakkan oleh misi ini maksudnya adalah pemerintahan akan berjalan lebih efisien apabila digerakkan bukan atas dasar aturan aja, tapi lebih kepada misi, sehingga penganggaran yang dibutuhkan juga diarahkan pada pencapaian misi, sehingga lebih terkontrol. Nah, berbagai keuntungan yang diperoleh dari mission driven government ini adalah lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, dan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan rule driven organization. Dengan keadaan ini, maka diyakini bahwa moralitas sektor publik juga serta-merta akan meningkat. Dan kekuatan dari mission driven government ini adalah peningkatan insentif terhadap tabungan. Nah, menciptakan kebebasan sumber daya dalam menguji ide-ide baru, mengacu pada autonomi manajerial, menciptakan lingkungan yang terprediksi, kemudian menyederhanakan proses budgeting, serta mengurangi pengeluaran auditor dan kantor pajak, yang pada akhirnya fokus pemerintah lebih leluasa terhadap isu-isu penting lainnya. Setelah dari prinsip yang keempat, kita masuk ke prinsip yang kelima, yaitu pemerintah yang berorientasi pada hasil. Nah, membiayai hasil bukan masukan. Maksudnya adalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah hendaknya tidak terfokus pada input saja, tetapi sebaiknya lebih kepada outcomes, atau sehingga outcomes dari suatu program pemerintah pada akhirnya akan menjadi sebuah evaluasi baik buruknya program pemerintah tersebut. Pandangan ini mengacu pada performance. Jadi beberapa hal yang penting dalam performance measures terhadap pekerjaan yang dilakukan adalah menghargai performance. Jadi kemudian manage performance dan menganggarkan bidang performance. Nah, selain dari prinsip yang kelima ini, ada juga prinsip yang keenam, yaitu tentang pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan. Nah, maksud dari ini adalah
memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, bukan kebutuhan birokrasi ya, tetapi maksud dari prinsip ini yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada kebutuhan khalayak umum, bukan semata-mata memenuhi program kerja pemerintah saja melalui pendekatan terhadap masyarakat sehingga image arogan pemerintah berikut program-programnya tidak terjadi lagi. Nah, keuntungan yang diperoleh adalah lebih accountable, memperluas kesempatan pemilihan keputusan yang tepat, lebih inovatif, memperluas kesempatan memilih antara dua jenis pelayanan yang pada dasarnya adalah sama. Nah, mengurangi pemborosan serta pemberdayaan pelanggan yang pada akhirnya akan menciptakan keadilan. Setelah dari prinsip yang keenam, kita masuk ke prinsip yang ketujuh, yaitu pemerintah wirausaha. Nah, pemerintah wirausaha ini dapat maksudnya adalah menghasilkan lebih baik daripada menghabiskan. Yaitu maksudnya adalah pemerintah bukan menjadi suatu organisasi yang berorientasi pada laba saja. Laba saja. Nah, melainkan pemerintah lebih mengutamakan efisiensi dalam menghasilkan suatu pelayanan daripada pembelanjaan yang berlebihan sehingga cenderung menjadi pemborosan. Nah, berbagai hal yang perlu dilakukan adalah merubah profit motif menjadi kegunaan publik, kemudian meningkatkan pendapatan penambahan jumlah pajak dan retribusi, kemudian membelanjakan anggaran untuk menyimpan uang dalam bentuk investasi yang diperkirakan akan besar keuntungannya. Kemudian para manajer yang ada diberi pengaruh kewirausahaan, saving, earning, innovation, enterprise fund, profit centers, serta melakukan identifikasi lapangan terhadap benar tidaknya pembiayaan pada penyelenggaraan pelayanan. Nah, jadi ini seperti visit benar nggak sih anggaran pembiayaan ini digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan sehingga tidak ada penyalahgunaan tentang anggaran pemerintahan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah prinsip pemerintahan yang antisipatif. Nah, antisipatif itu apa ya? Seperti sedia payung sebelum hujan. Jadi maksudnya adalah mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Jadi hendaknya pemerintah merubah fokus pelayanan yang sebelumnya bersifat mengobati kerusakan menjadi bersifat pencegahan terhadap kerusakan, terutama pada bidang pelayanan kesehatan, lingkungan dan polusi, serta pencegahan terhadap kebakaran melalui pembentukan Future Commission dengan melandaskan kegiatannya pada perencanaan strategi. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan adalah penyusunan rencana budgeting pastinya, dan itu rencana budgeting jangka panjang ya, dan lintas departemen, membuat semacam dana cadangan guna persiapan beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan, serta budgeting yang disusun dengan perhitungan-perhitungan jangka panjang pula. Nah, prinsip yang selanjutnya ada pemerintahan desentralisasi dari bersifat hierarki menjadi partisipatif dan kerja tim. Maksudnya adalah pemerintahan hendaknya tidak sentralis. Banyak bidang kebutuhan pelayanan publik yang memungkinkan untuk didesentralisasikan penyelenggaraannya agar lebih partisipatif dan efisien. Nah, keuntungan yang diperoleh adalah lebih fleksibel karena lebih cepat merespon perubahan kebutuhan masyarakat, lebih efektif, lebih inovatif, serta meningkatkan moralitas, komitmen, dan produktivitas. Nah, kemudian dengan adanya desentralisasi ini, maka partisipasi dari pihak manajemen juga akan lebih meningkat dan lebih percaya diri, yang selanjutnya akan menciptakan organisasi yang bekerja sebagai sebuah tim kerja, sehingga inovasi dari bawah akan lebih deras mengalir. Pada akhirnya kondisi ini akan menciptakan invest in the employee, di mana pada suatu saat bawahan tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih apabila diberi kepercayaan suatu tugas yang lebih berat atau jabatan yang lebih tinggi di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada prinsip pemerintah berorientasi pasar, yaitu mendongkrak perubahan melalui mekanisme pasar.
Maksudnya adalah dalam penyelenggaraan pelayanan, pemerintah hendaknya mengikuti situasi pasar. Nah, tidak hanya berkutat pada program-program kerja yang monoton, karena biasanya diarahkan pada konstituen saja, berbau politik, tidak tepat sasaran, terfragmentasi, serta bukan merupakan suatu tindakan korektif, tetapi lebih mengacu pada kondisi stagnan sebagai akibat dari minimnya perubahan yang signifikan. Nah, cara merestrukturisasi pemerintahan menjadi berbasis mekanisme pasar adalah melalui penyusunan produk hukum yang tegas terhadap mekanisme pasar, penciptaan informasi terhadap masyarakat, mengutamakan permintaan dan kebutuhan masyarakat, mengkatalisasi penyediaan oleh sektor swasta, yang kesemuanya ini akan dikondisikan melalui suatu market, institusi yang akan menekan atau mengurangi gap pasar. Kemudian, hal yang tidak kalah penting adalah merekomendasikan sektor pasar yang baru, mengurangi resiko usaha, serta merubah kebijakan investasi publik yang tidak mencekik leher. Nah, dalam kondisi ini, pemerintah hendaknya menjadi perantara antara pembeli dan penjual. Nah, melalui pengenaan pajak dan retribusi pada setiap aktivitas usaha, serta penyediaan pelayanan atas dasar pembiayaan masyarakat. Hal ini akan lebih mudah dicapai apabila dibentuk suatu komunitas pelayanan sehingga lebih mudah dikontrol. Nah, itu tadi penjelasan tentang 10 prinsip NPM New Public Management. Sekarang kita lanjut ke NPS, yaitu New Public Service. Ada 7 prinsip New Public Service. Mari kita kupas satu-satu. Oke guys, dari 7 prinsip NPS, mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang melayani warga negara bukan sebagai pelanggan, not customers. Jadi dalam konteks ini, New Public Service dilihat sebagai citizen atau warga. Nah, negara yang memiliki hak dan kewajiban sebagai publik yang sama. Warga negara tidak saja dilihat sebagai pelanggan, di mana mereka hanya membeli atau membayar barang dan jasa. Nah, warga negara merupakan penerimaan dan penggunaan layanan publik juga sebagai subjek dari berbagai kewajiban. Sebagai warga negara seperti mematuhi peraturan perundang-undangan, membayar pajak, membela negara, dan sebagainya, sehingga pelayanan publik tersebut harus dapat disediakan oleh pemerintah dengan baik. Nah, New Public Service atau citizen ini memandang dengan hak dan kewajibannya dalam suatu kehidupan sosial yang luas. Unsur paksaan yang dimiliki negara dalam memaksakan kehendaknya kepada warga mematuhi kewajiban publik menjadikan hubungan negara dan warga negaranya tidak bersifat sukarela. Dengan demikian, aparatur negara tidak hanya responsif terhadap warga negara sebagai customer, tetapi juga pusat perhatiannya adalah untuk memenuhi hak-hak warga negara sebagai publik, dan pemerintahan berupaya membangun hubungan kepercayaan dan kerjasama dengan warga negara. Dan yang kedua ada memprioritaskan kepentingan publik atau the public interest priority. Jadi maksudnya dalam hal ini adalah pemerintah memainkan perannya untuk mendorong kebersamaan dan membangun nilai kolektif dalam kepentingan publik. Hal ini bertujuan tidak lain adalah untuk mencari solusi sehingga dengan keinginan masyarakat dan menghasilkan kepentingan bersama memiliki tanggung jawab yang sama antara warga negara dengan pemerintah atau aparatur pemerintahan. Pemisahan antara politik dan administrasi sebagaimana paradigma administrasi negara lama, bahwa perumusan kebijakan publik dimonopoli oleh wakil rakyat, legislator, aparatur negara atau birokrat hanya sebagai implementator kepentingan publik yang dirumuskan dalam kebijakan publik. Dan yang selanjutnya ada kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan atau value citizenship over entrepreneurship, yaitu paradigma New Public Service berpendapat bahwa negara terlibat dalam proses administrasi dan pemerintahan dianggap lebih penting dari pemerintah yang digerakkan oleh semangat kewirausahaan.
Nah, yang selanjutnya ada melayani ketimbang mengarahkan atau serve rather than stay, yaitu dalam konteks ini para birokrat didorong untuk menerapkan kepemimpinan yang didasarkan pada nilai kebersamaan dalam membantu warga negara dalam menjawab pemenuhan kepentingan bersama, bukan hanya mengendalikan atau mengarahkan masyarakat dalam pencapaian tujuan yang baru direncanakan. Nah, prinsip yang terakhir dari New Public Service ialah manusia dihargai bukan hanya produktivitasnya, value people not just productivity, yaitu keberhasilan organisasi publik maupun jejaringnya dinilai berhasil dalam kurun waktu yang lama jika organisasi publik dilakukan melewati proses kerjasama dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan bagi semua orang. Nilai ekonomi dan efisiensi dalam konsep administrasi negara lama dinilai sangat penting. Asumsinya adalah bahwa produktivitas seseorang tidak akan ada jika tidak dipaksa untuk bekerja keras. Nah, pada akhirnya pegawai akan produktif membangun kinerjanya untuk menghindari hukuman manajemen apabila mereka dijanjikan dengan uang insentif. Nah, dengan demikian pendekatan model paksaan dan ancaman ini dikenal sebagai asumsi teori X dari Douglas McGregor. Nah, walaupun penerapannya ada berbagai kelemahan baik dari pelayanan publik maupun sarana prasarana, namun dapat diketahui bahwa aparatur pelayanan publik mempunyai pengaruh yang kuat. Secara keseluruhan ya, apabila anggapan masyarakat bahwa pelayanan publik atau aparatur birokrasi tidak melakukan pelayanan dengan baik, maka akan menimbulkan pengaruh yang cukup terhadap warga negara sebagai individu, warga negara sebagai kelompok atau komunitas maupun warga negara sebagai institusi atau organisasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang 10 prinsip NPM dan 7 prinsip NPS. Selain itu, saya akan membahas atau mereview salah satu buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Yeremias Tekeban SUMRP, yaitu salah satu profesor di Universitas Gadjah Mada yang meluncurkan buku judulnya 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yaitu di sini terdapat beberapa bab dan saya tertarik pada bab 9 yang berjudul tentang pembangunan birokrasi yang ada kaitannya dengan NPM dan EPS ini, yaitu agenda kenegaraan yang terabaikan. Jadi di sini dijelaskan tentang isu-isu kritis di negara Indonesia serta ada beberapa pendapat dari para ahli dan belajar tentang OPA, belajar tentang NPM dan belajar tentang NPS serta membahas tentang pembangunan birokrasi yang terabaikan. Di sini juga sangat banyak sekali poin-poin yang bisa saya ambil di bab 9 ini, yang termasuk satu poinnya yaitu mengapa keterpurukan birokrasi terus dibiarkan apabila elit birokrasi di tanah air kurang memiliki tuntunan akademis untuk melakukan pembangunan birokrasi. Nah, jawabannya juga dijawab di buku ini. Mari kita menggunakan referensi akademik yang bersumber dari 3 paradigma besar administrasi publik, yaitu itu tadi Old Public Administration atau OPA, NPM New Public Management, dan NPS New Public Service. Dari 3 paradigma ini kita bisa menjawab mengapa keterpurukan birokrasi terus dibiarkan. Nah, jawaban-jawaban ini ada di buku ini juga sangat menarik. Nah, dari buku ini kita juga bisa belajar tentang 3 paradigma administrasi publik yang sangat penting juga buat birokrasi di Indonesia, serta kita juga bisa belajar tentang adanya doktrin-doktrin penting yang untuk membangun birokrasi yang lebih baik. Di sini bukunya sudah lengkap, juga sangat membantu sekali tentang saya belajar lebih banyak lagi belajar tentang birokrasi dan 3 paradigma ini. Nah, sekian penjelasan dari saya serta kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.